Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, semalam telah berlangsung sebuah big match yang mempertemukan antara JDT melawan Selangor. Ini dua tim yang memiliki nama besar di Liga Super Malaysia, memiliki sejarah juara guys ya di liga ini di Malaysia. Oke guys, kali ini saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Saya sudah menonton seluruhan pertandingannya tadi malam, dan saya akan coba menganalisa atau membedah gaya permainan dari kedua tim ini guys. Oke, pada pertandingan kali ini Selangor turun dengan tidak full tim guys ya. Beberapa pemain seperti Brandon Gunn itu tidak main, ada akumulasi kartu ya. Dia menerima akumulasi kartu sebelum pertandingan ini. Lalu Khairul Azan, kiper utama dari Selangor, juga tidak bisa karena izin untuk menikah seperti itu. Dan tapi hal itu tidak membuat pelatih Selangor, Satyanantan, pesimis ya. Dia tetap optimis mampu mengalahkan JDT. Oke guys, kalau kita lihat di sini, kedua tim ini turun dengan formasi yang sama, yaitu 4-3-3 dengan posisi striker agak menjorok ke dalam. Namun juga kalian perhatikan pada in-game-nya, pada gameplaynya, sebenarnya JDT itu bisa berevolusi ya. Ketika dalam permainannya, sebenarnya formasinya itu bisa berubah menjadi 4-1-4-1 yang bertumpu pada kreasi Nacho Insa. Nah, perbedaan formasi 4-3-3 ini antara Selangor dengan JDT, antara lain perbedaannya itu pada fungsi seorang striker. Di sini Ifadaya dengan Diego. Kalau Ifadaya itu dia lebih kepada striker murni ya. Jadi striker murni, dia lebih mengandalkan kecepatan, sprint, lalu menunggu bola di depan untuk melakukan serangan. Lain dengan Diegonya lebih dia sebagai kreator. Dia sebagai kreator serangan juga, melakukan beberapa gerakan atau bahkan membantu atau ikut serta dalam membangun serangan dari belakang guys. Kadang di beberapa posisi, beberapa momen si Diego ini kadang berpindah posisi menjadi sayap guys, berganti posisi dengan Spawi ataupun Cabrera gitu. Jadi ini sangat menarik sekali guys. Oke, kalau kita lihat pada pertandingan ke 30 menit awal itu kedua tim bermain dengan bola-bola yang lebih direct guys. Jadi mereka lebih menghindari ball position, menghindari menahan bola lebih lama. Jadi mereka itu lebih direct langsung ke depan melalui sayap-sayap mereka. Kedua tim ini menurut saya memiliki sayap yang sangat kuat. Di JDT ada Pawi dengan Cabrera, lalu di sebelah Selangor juga Wan Zekaika menurut saya bagus juga. Dan saya melihat di babak pertama tugas Asmawi Yakin sebagai sayap kiri itu mampu meredam Pawi guys. Pawi ini di babak pertama tidak banyak bergerak, dia mampu ditekan, diredam oleh Asmawi Yakin. Menurut saya Asmawi Yakin sangat sukses sekali babak pertama ini. Jadi masing-masing tim ini seolah-olah tidak sabar untuk segera menciptakan gol gitu. Jadi akhirnya bola lebih direct ke depan gitu, jarang-jarang. Walaupun sebenarnya 1-2 kali JDT sempat melakukan kombinasi 1-2 yang ternyata tidak berhasil juga. Zaman lias untuk JDT. Rizal Harun bagi Selangor. Regan ini peran Nazmi Faiz juga di sini guys, bagus saya menyoroti pemain ini. Safawi. Nah, ini kombinasi yang 1-2 yang mulai dilakukan tapi gagal. Offside. Ringkan gol untuk Selangor. Kita lihat di sini peran dari Asmawi Yakin ya dalam meredam atau menempel ketat Pawi itu juga sangat berhasil guys. Dalam kawasan berbahaya, Safawi. Tugas diambil alih oleh Khairul Azhan. Wan Zekaika, dia boleh visi bagus guys di sini ya. Dia melihat pemain terjauh, jadi tidak terlalu memaksakan dia untuk berlari ke depan, tapi dia melihat posisi pemain yang jauh sendiri, dia langsung memberikan. Menurut saya Wan Zekaika ini juga pemain yang cerdas guys di salah satu di klub Selangor ini juga. Selangor melakukan asakan Ifadayo dalam kawasan penalti. Namun Ifadayo ya Ifadayo tidak bisa berbicara banyak guys di pertandingan ini. Ya, seperti kita lihat guys di sini, kita lihat di sini di formasi ini, ketika Selangor melakukan penyerangan dan merancang Kunanlan, kalian saksikan di sini ada seorang Leandro Velasquez. Dia ada di depan, jauh ke depan. Dia aslinya posisinya bukan di sini. Dan menariknya di bawah ada Diego dia menggantikan peran dari Safawi ada di atas. Dia harusnya mungkin Cabrera di sini ini.
Pawe ada di atas. Mungkin di sini Cabrera bisa masuk ke sini, tapi peran Diego di depan ini digantikan oleh Leandro Velasquez. Ini sangat menarik sekali, guys. Namun menariknya ketika bola akhirnya direbut oleh ketika direbut oleh pemain Selangor, dia langsung ke belakang kembali mengcover area tengah dari JDT, guys. Wanzek, Safwan ke belakang untuk Ashmawi, Sebenarnya di babak pertama jalannya pertandingan sangat nyaman, guys. Kedua tim memperlihatkan skill mereka, memperlihatkan strategi yang baik sekali. Terapkan oleh Selangor, Sandro merampas dari Aidil. Nah, umpan-umpan seperti ini jadi seolah-olah terburu-buru ya mereka di babak pertama ke 30 menit itu ingin langsung memberikan bola ke arah depan, ke depan pemain, ke striker gitu, guys. Dan ini menurut saya terlalu terburu-buru ya. Jadi mungkin memang gol pertama, siapa yang membuat gol pertama itu akan sangat berpengaruh sekali, akan sangat penting sekali untuk dalam mendikte permainan. Tapi jika seperti ini menurut saya kurang efektif karena yang pertama akurasinya juga harus diperbaiki, guys ya. Untuk beliau akan menjadi faktor besar. Nah, kita lihat Diego, guys. Kembali kita lihat di sini Diego dia berada di sektor kanan. Saya nggak ngerti nih pemain ini sebenarnya apa posisinya gitu. Dia meninggalkan jauh di depan, dia mencari, dia menjemput bola dari belakang, bahkan dari sayap ya. Dia meminta bola yang direct ke dia itu langsung dari Kunanlan. Kunanlan tuh selalu memberi bola langsung direct ke Diego. Saya nggak tahu apakah ini diinstruksikan oleh pelatihnya atau enggak, tapi beberapa kali saya lihat Kunanlan dari belakang, walaupun si Diego-nya di tengah, walaupun di pinggir, itu Kunanlan selalu memberikan kepada Diego. Nah, kita lihat ini Diego, dia berada di posisi yang bukan yang seharusnya dia di situ. Tapi menariknya dia mampu berhasil menarik seorang Tyler Regan. Saya juga nggak tahu ini si Tyler Regan ini apakah ditugaskan untuk man marking seorang Diego. Jadi sehingga dia selalu mendekati seorang Diego, padahal dia seorang aslinya center back, kayak nggak boleh terlalu jauh. Dia meninggalkan Swinner di belakang sendiri. Ini sangat berbahaya sekali menurut saya. Nah, dalam hal ini Diego berhasil. Dia langsung mengumpan tapi gagal. Kita lihat Fedayo. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus sekali menurut saya. Muhaimin mengawal, sudah berubah ke sebelah kiri. Kali Muhaimin kembali lagi umpan yang kurang akurat menjadi permasalahannya. Nah, kita lihat umpan-umpan direct langsung ke sini selalu gagal dilakukan oleh Selangor. Nah, ini kembali Sandro da Silva juga terlalu terburu-buru untuk menendang bola, padahal dia bisa menahan agar support datang mendekati dia gitu, guys. Memiliki satu mata berdepan dengan Melaka. Seperti lagi itu gagal lagi. Hantaran awal dari Diogo mencari Safawi Rashid. Nah, Pawi selalu ditempel, guys, sama Ashmawi. Ashmawi yakin. Leandro Velasquez. Nah, ini Leandro Velasquez juga jauh ke depan langsung. Kembali semula ke seberang sana untuk Diogo. Gonzalo Cabrera cuba mencipta ruang untuk beliau cantik permainan, tapi tidak berjaya. Nacho Insa untuk S. Kunalan. Nacho semula. Kita lihat permainan Corbin. Nah, ini di sini Corbin On sudah mulai langsung melakukan penetrasi, guys. 14 menit sebelumnya Corbin On hanya diam saja, tidak membantu penyerangan. Di menit 14 dia baru melakukan membantu penyerangan. Nah, dikejar oleh Ifadayo. tetap tidak berhasil. Bola direct langsung ke depan. Tandukan yang berjaya dilakukan oleh Bin Ong itu adalah mungkin aset terbesar Taylor Regan, kedudukan positioning beliau. Ya, Nazmi Faiz ini bagus, guys. Nazmi Faiz menurut saya layak ke timnas nih, guys. Nazmi. Tempat Afiq Fazail. Leandro Velasquez. Velasquez selalu dari arah kanan, guys ya. Nah, ini Cabrera. Untuk melepaskan Cabrera, bahaya kedudukan dari Cabrera. Nah, ini yang saya soroti, guys, dari seorang kiper dari Selangor ya, Farizal Harun. Kita lihat, saksikan Farizal Harun ini seperti tidak bisa membaca arah bola. Dia selalu terpukau, dia selalu mendiam, dia selalu memperhatikan, melihat bola bergulir begitu saja gitu, guys, tanpa melakukan gerakan. Kita lihat. Cabrera, bahaya kedudukan dari Cabrera. Nah, Sedik Wanzek, cantik dari Wanzek untuk Ifadayo. Ifadayo sangat sulit sekali, guys. Sangat sulit sekali. Lihat larian yang sudah pun dilakukan oleh Wanzek. Wanzek cuma masuk ke dalam kawasan penalti. Masih lagi Wanzek. Ruang yang sudah terlalu lama ya Wanzek di sini, terlalu lama. Tapi menurut saya bagus, Wanzek bagus. Antaran dari Nacho Insa, Safawi tidak dikawal, Safawi Rashid. Tetapi
Kalian lihat di sini si Asmawi Yakin tidak memberi ruang sedikit pun kepada Pawi untuk bisa berkreasi, guys. Dia selalu berhasil menutup pergerakannya si Pawi ini, guys. JDT antara dari Safawi melamun tinggi, Taylor Regan menanduk dan Velasquez. Nah, kita lihat si Farizal Harun ini dia kembali terperangah. Dia hanya diam saja, guys, melihat bola, guys. Kita lihat. Menanduk dan Velasquez. Nah, dia hanya diam saja di situ. Hanya diperhatikan saja. Coba tetapi dapat dihalang. Gonzalo Kembali lagi, ini juga yang sekian kalinya hanya bisa melihat, tidak mampu meminimalisir. Harusnya seorang kiper itu, guys, dia harusnya mampu meminimalisir, hanya memperhatikan bola bergulir begitu saja tanpa tidak berusaha untuk mengejar gitu. Menurut saya ini adalah sangat penting ya, karena ini tindakan preventif untuk menghindari jika saja bola di luar jangkauan, di luar perhitungan kita, ternyata dia masuk gitu. Ini sangat bahaya sekali. Nanti dan akhirnya kebobolan juga, guys. Nanti bisa kalian lihat nanti. Cabrera. Diogo. Gonzalo Cabrera dan Velasquez cuba mencari Cabrera semula oleh Syami Safari. Dan kembali semula ke posisi di pertahanan kanan. Nah, dan kini sepakan si percuma. Diogo ini selalu berhasil ini ya, guys. Dia selalu berhasil menarik satu atau dua pemain lawan untuk bisa mendekati ke dia, karena dia memiliki, menurut saya, dribbling yang sangat bagus ya. Dia bola itu lengket di kaki dia tuh. Dia tidak gampang mengambil bola dari dia. Perlu 2 atau 3 pemain atau bahkan lebih untuk bisa merebut bola dari dia. Dan ketika bola itu direbut, dia cerdas juga, guys. Ketika bola berhasil direbut, dia akan menjatuhkan diri. Menurut saya ini teknik yang bagus, cara yang bagus ya untuk bisa menghasilkan peluang-peluang gitu, guys. Seperti di menit ke-44 ini, guys. Nick Swirat dipersalahkan. Beliau agak berat ke sebelah kiri, pintu gol Safawi. Ini ada 2 hal dalam gol ini. Kecerdasan Pawi dalam melihat celah. Kedua, posisi Farizal Harun yang salah. Dan posisi yang ketika dia melakukan positioning yang salah, dia kembali hanya melihat bola datang begitu saja tanpa coba mendekat. Padahal dia sudah bisa melihat arahnya bola ke sebelah ini nggak terlalu kenceng, guys. Padahal kita lihat, guys, kiri pintu gol. nah, dia tidak coba mendekati atau meminimalisir terjadinya kemungkinan atau peluang gol. Dia hanya memperhatikan saja untuk kesekian kalinya. Safawi Dan bola akhirnya masuk juga, yang, guys. meletakkan Dodoro Takzim kini lebih berkeyakinan. Percubaan dari Diogo dapat dihalang tetapi hanya untuk seketika. Nah, ini juga kita lihat. Ini udah masuk ke babak kedua, guys. Dapat dihalang tetapi hanya untuk Ini ada yang salah di sini ketika seorang, kalau kalian perhatikan, Taylor Regan itu beberapa kali dia meninggalkan pos dia, guys, dan hanya meninggalkan seorang Swinard di belakang berhadapan dengan Diogo. Diogo ini dia memiliki kecepatan, memiliki akselerasi yang sangat hebat, dan kita lihat ini akan berakibat fatal, guys. ketika. Nah, masalahnya bolanya nggak berhasil dia buang, malah bola ke belakang. Dan ini posisi yang menguntungkan untuk JDT, guys. Kita lihat. Di sini ada ruang buat JDT. Diogo berdepan dengan Nick Swirat, masuk dalam kawasan penalti. Daripada Nick Swirat ya, di mana Itu memaksa Swirat ya. Dan itu memaksa Swirat untuk melakukan pelanggaran. Tapi dalam hal ini saya tidak setuju dengan wasit ya, karena wasit akhirnya menunjuk kotak penalti, dan padahal di sini terjadi di area luar kotak penalti. Tapi menurut saya kesalahan koordinasi di bagian belakang Selangor ini sangat fatal sekali, guys. foul telah dilakukan, tetapi secara terangnya Zulkarnain telah membuat kesilapan yang besar, sangat-sangat besar apabila membuat keputusan yang sensitif. Cari jaringan yang kedua, Farizal tidak berganjak. Kembali lagi Farizal tidak bergerak, guys. Kita lihat di sini Pawi mengambil penalti, guys. Cari jaringan yang kedua, Dan Farizal. kembali Farizal Harun hanya bisa terdiam tanpa melakukan antisipasi gerakan, guys. Tidak berganjak. Bola yang direct deras dan tiada reaksi daripada Farizal Harun sekali lagi. Hanya bisa Pas melihat dari kawanan Halim.
Dukungan ke atas Diogo, sepakan percuma. Kita bisa lihat di sini, inilah saya melihat si Diogo ini seperti memiliki magnet ya. Dia dikepung oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain guys. Dia sudah melewati 1 pemain, 2 pemain sudah dia lewati. Di depannya masih ada 4. Tapi dia sangat cerdik ya. Dia tahu dia tidak bisa melewati 4 pemain di depannya. Akhirnya dia ketika ada body contact dia menjatuhkan diri guys. Kawalan Halim. Dukungan ke atas Diogo, sepakan percuma untuk Jodor Tazim. Tapi tidak bisa dimanfaatkan ya oleh Velasquez. Yang melambung tinggi. Boleh katakan 2 momen terbesar. Kita lihat ini satu duanya sangat cantik sekali sih untuk menurut saya. Dan di sini hampir-hampir jaringan permainan JDT ini. Nah, ini hukuman. Ini hukuman bagi main belakang. Itulah keistimewaan yang dimiliki oleh Diogo. Saya sih nggak ada komen guys untuk gol ini. Ini salah satu kelebihan dari Diogo ya. Dia pintar sekali melihat sudut celah tersempit, dan ini pasti di luar jangkauan, di luar perkiraan Farizal Harun. Dia tidak menyangka bola akan langsung ditendang guys. Dia kaget pasti. Ini sih murni dari skill dari seorang Diogo ya. Diogo. Nah, ini kita lihat prosesnya guys di sini. Bentar kita lihat dulu golnya. Pada kedudukan onside dalam konsep penalti dari Diogo dapat lepas, dan untuk Gonzalo Cabrera mudah bagi gol. Kembali lakukan kesalahan di sini adalah seorang. Kita lihat guys di sini posisi Taylor Regan, dia jauh sekali keluar dari posisi aslinya sebagai center back. Dan pemain baru Rodney Selvi ya di sini kalau nggak salah, Rodney. Dia sadar, dia sempat menunjuk ke arah Diogo untuk tapi nggak tahu dia memberi instruksi kepada siapa untuk menjaga si Diogo ini gitu. Dia malah menjauhi Diogo, membiarkan Diogo sendirian di sini. Ini salah koordinasi antara Rodney dengan Taylor Regan. Dia nggak ada koordinasi di situ. Dan saya nggak tahu kenapa si Taylor Regan ini jauh ke depan mencoba mengcounter gitu, pressing pemain JDT sampai ke area, mendekati area pertahanan JDT gitu guys. Nah di sini cerdiknya seorang Pawi, dia melihat Diogo dong sendirian. Diogo sendirian, dia langsung oper akhirnya. Padahal Diogo ini keren sekali. Kedudukan onside dalam konsep penalti. Walaupun dikejar, lepas. Kita lihat si Taylor Regan sudah sangat telat ke belakang. Bola akhirnya ditendang langsung oleh Cabrera. Gonzalo Cabrera mudah sekali guys. Bagi gol yang keempat Diogo. Selain kecerdikan dari seorang Pawi tadi umpan langsung ke depan, di sini juga ketenangan dari Diogo ya. Dia tidak langsung memberi bola, dia ingin memastikan itu menjadi gol, maka dia akan di capping dulu akhirnya untuk memberikan kesempatan pada Cabrera untuk menciptakan gol guys. Nah, menit ke-67 ini seorang Ramadan Saifullah masuk guys. Ini pemain superstar menurut saya, rising star. Kita lihat percobaan pertama. Pergerakan tanpa bola dia itu langsung guys. Kita lihat Nah, kita lihat si Ramadan Saifullah ini, dia pergerakan tanpa bolanya ketika dia langsung mengumpan kepada si Leandro Velasquez. Dia coba langsung menuju ke sini guys. Padahal dia sudah meminta ke Leandro ya. Leandro belum mengeh dia. Kita lihat Velasquez di sana Ramadan Saifullah itu udah meminta ini kesempatan pertama dia gagal guys. Nanti kesempatan berikutnya dia akan berhasil. Nah ini kesempatan dari Sandro. Sayang sekali kesempatan dari Sandro. Nah ini kesempatan kedua, dia minta bola kepada Diogo. Tidak dikasih kepada Diogo, tapi dia memiliki dia bisa memanfaatkan rebound guys. Karena ini menurut saya tadi dia pergerakan tanpa bolanya tuh sangat bagus sekali. Naluri mencetak golnya tuh dia ada guys. Diogo dan Ramadan Saifullah, peluang jaringan yang kelima. Kegagalan Farizal Harun terus dihukum. Dan di babak yang kedua mereka seakan-akan tidak berdaya. Nah, di menit ke-72 ini setelah gol dari Ramadan Saleh ini seperti main Selangor ini seperti kebingungan guys. Seperti kebingungan seperti apa skema yang ingin dimainkan, apa yang ingin diterapkan itu tidak jelas gitu guys. Hanya bermain-main di sekitar pertahanan. Dan akhirnya bola terbuang begitu saja ya. Dan ini selanjutnya Ramadan Saifullah. Keren sekali guys.
Kita lihat visi dia itu sangat cemerlang guys. Sebelum menendang dia melihat dulu ke arah si Farijal ya. Kita lihat dia ambil sudut terjauh dari gawang dan akurasinya sangat keren sekali. Wow. Ini pemain bahaya juga ini ya. Rising Star ini. Luna Silva satu umpanan yang Nah, setelah menit ke 79 guys, Selangor akhirnya bisa bermain dengan sangat tenang, dengan possession yang menurut saya akhirnya merubah permainan dia guys. Seperti dia menemukan kembali permainan Selangor gitu. Dan aliran bola pun jadi lebih teratur guys. Mereka menahan bola lebih lama sehingga memberikan banyak waktu pada para pemain lain untuk menciptakan ruang yang lebih banyak gitu guys. Dan itu berhasil menurut saya untuk mengembangkan permainan di Selangor ini guys. Namun sayang waktunya udah telat guys di 80 menit ini. Nah, kita lihat di sini Sensel Faraj, dua pemain pengganti guys, ke sebelah kanan memberikan umpan kepada Rufino, dua pemain pengganti juga. Untuk Selangor mendapatkan gol yang pertama mereka menerusi Rufino. Mungkin jika gol ini ada di babak awal, mungkin permainan akan lebih menarik guys. Karena setelah ini permainan Selangor lebih enak dilihat gitu. Ifadayo dikepung oleh dua pemain. Mereka menciptakan beberapa peluang. Terus berusaha mencari jaringan yang kedua mereka. Ifadayo itu kayaknya semula dapat dipintas dan saya lihat di pertandingan ini Ifadayo kehilangan momentum ya. Bola yang seharusnya langsung dia tendang itu kadang-kadang ia tahan gitu. Jadi akhirnya kehilangan momentum gitu ya. Sebenarnya kehilangan momentum ketika dia harusnya lebih besar peluang ketika bola itu langsung ditendang, dia tidak menendangnya gitu. Dia lebih menahan bola terlebih dahulu gitu. Ini merugikan. Beberapa kali saya lihat seperti itu si Ifadayo ini. Sentuhan yang dilakukan di pertandingan ini guys. Oke guys, sekian dulu analisa pertandingan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan yang saya tampilkan. Mungkin next akan saya perbaharui, akan saya perbaiki dalam mengemas analisa game ini atau membedah permainan ini guys. Oke, saya Johan dulu sampai di sini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.